Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novel Raffi Pratama Yudansa, NIM 20023111000011. Saya dari program studi Ekonomi Pembangunan kelas A. Di sini saya akan membahas tema tentang sejarah pemikiran ekonomi Islam. Islam adalah agama yang sempurna, di mana di dalamnya telah diatur seluruh aspek kehidupan manusia secara komparatif dan menyeluruh untuk mencapai kesejahteraan di dunia dan di akhirat. Guna mencapai tujuan suci tersebut, Allah menurunkan Al-Quran sebagai hidayah yang meliputi seluruh persoalan manusia di dunia dan di akhirat. Tidak hanya mengatur komponen kehidupan yang bersifat konstan mengenai akidah dan akhlak, namun juga mengatur komponen kehidupan manusia yang senantiasa mengalami perubahan seiring dengan berjalannya waktu dan tempat, seperti halnya dalam bidang sosial, politik, hingga perekonomian. Namun fakta sejarah yang sangat tidak menguntungkan, bahwa kelangkaan kajian tentang sejarah pemikiran ekonomi tidak dapat kita pungkiri, ditambah dengan kesenjangan yang terbuka lebar yang cenderung semakin mempersulit untuk membuka secara transparan penguakan tentang siapa yang menemukan pemikiran-pemikiran brilian tentang teori-teori ekonomi yang kita ketahui saat ini. Maka disinilah dirasa sangat perlu untuk kembali menelaah jejak sejarah perkembangan pemikiran ekonomi Islam yang pada hakikatnya telah ada sejak ribuan tahun yang lalu dan bukanlah sebuah ilmu baru yang muncul dari hasil modifikasi ilmu ekonomi konvensional barat. Najatullah Shidq memaparkan sejarah dalam 3 fase perkembangan, yakni fase pertama, dasar-dasar ekonomi Islam, fase kedua, yakni fase kemajuan, yang fase ketiga adalah fase stagnasi. Perbedaan aliran ekonomi Islam dengan aliran yang lain seperti ekonomi sosialis. Perbedaan dari segi filosofi ekonomi pemikiran ekonomi Islam mengakui adanya ketidaksamaan ekonomi di antara orang perorangan dalam batas-batas yang wajar. Pemikiran ekonomi sosialis, sistem ekonomi sosialis menyatakan bahwa hak-hak individu dalam suatu bidang ekonomi ditentukan oleh prinsip kesamaan. Perbedaan dari segi nilai ekonomi yang diharapkan Islam mengakui hak individu untuk memiliki harta. Islam memberikan kepada individu hak kepemilikan perorangan dan hak untuk menikmati kekayaannya. Pemikiran ekonomi sosialis, individu secara perseorangan tidak mempunyai hak untuk memiliki dan memanfaatkan sumber-sumber produksi. Perbedaan dari segi instrumental, kebijakan Islam memberikan kebebasan kepada individu untuk melakukan kegiatan ekonomi, memiliki dan menikmati hasil yang diperoleh dari usahanya. Pemikiran ekonomi sosialis, semua bentuk produksi dimiliki dan dikelola oleh negara. Persamaan pemikiran ekonomi Islam dan ekonomi sosialis, yakni sama-sama memiliki 3 aspek seperti aspek pemikiran, aspek konsumsi, dan aspek distribusi pendapatan. Mungkin itu saja dari presentasi kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf apabila ada kurangan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.